Mengenai menyusui tetap ya? Alhamdulillah. Gak suka berebutan sama bapaknya? Aduh. Kan ada masih dua kalau nih, ada gitu. jatahnya masing-masing. Ya makanya. Tapi anaknya dua. Gunanya dua supaya tidak ada yang rebutan. Iya. Tapi terus kebersamaan gimana kalian? Apakah masih sarapan pagi-pagi bersama atau dia pulang subuh atau gimana? Sarapan pagi kita nggak pernah bersama ya karena jam 6 pagi kita udah siaran radio. Jadi Radio, Pak Bos. Tapi alhamdulillahnya kita radionya satu gedung. Beda brand radio tapi satu grup. Jadi setiap hari kita selalu berangkat bareng. Kalau sama anak-anak pagi memang Senin sampai Jumat nggak pernah melihat mereka bangun pagi. Tapi kalau Sabtu Minggu diusahakan pasti quality time sama mereka. Gitu. Kalau makan malam masih bisa ketemu? Sama-sama. Kalau aku sih biasanya sama-sama. Jadi kalau aku sekarang fokusnya lebih ke siaran radio sama praktek. Kalau dia yang kadang pulangnya berantakan. Jadi biarkan bapak ini sebagai kepala rumah tangga mencari duit sebanyak-banyaknya. Sisanya masuk ke kantong ibunya biar ibunya jaga anak-anak. Betul. Kalau gini gimana, apa perbedaan yang dirasakan nih dari sebelum punya anak? Perbedaannya kalau aku pribadi, aku nih kan anak tunggal ya, plus selalu dimanja. Iya. Yang kerasa banget adalah dulu tuh aku nggak peduli sama orang, jadi kayak kalau orang nggak ganggu hidup gue nggak ganggu lo gitu. Iya, Terus cuek kayak ya. gue nggak biasa tuh memberikan kasih sayang gitu, bahkan sama anak kecil juga nggak suka pada dasarnya gitu loh. Jadi kalau ada anak kecil kayak baik gitu. Itu problem anak tunggal ya kan? Benar, ego banget gitu ya kan. Jadi begitu punya anak kayak harus aku apain sih kecil-kecil ini gitu, nggak ngerti gitu. Ya udah, jadi perubahannya adalah sekarang kayak aku belajar untuk berbagi, belajar untuk nggak terlalu egois, belajar lebih dewasa lagi gitu. Terus ngatur waktu yang pasti kayak aku nih orangnya pelor banget, nempel molor. Jadi sekarang belajar untuk lebih kuat untuk bertahan. Ngomong-ngomong, Ya. itu di lehernya ada mesin apa sih? Emang gini bang, Suaranya Dari kecil sudah begitu? Iya emang dari kecil udah. Oh, takutnya kan sekarang ini kan KW-KW bukan hanya dada. Dada panjang. Bang, suara pun ada aslinya. Takutnya lehernya dioperasi gitu loh. Makanya sampai sekarang itu masih pertanyaan ke mama aku, dulu ngidam apa, makan apa sampai anaknya suaranya begini. Tapi itu suara menghasilkan rezeki ya? Akhirnya, pada akhirnya menghasilkan rezeki. Suara menghasilkan rezeki. Blessing in disguise ya. Benar. Jadi kalau sudah nikah dan punya anak, dua-duanya sama-sama sibuk, apa momen yang perlu diperhatikan? Apa hal yang paling penting nggak boleh lupa? Menurut yang kalian alami. Jadi terpaksa yang sudah tua ini mulai belajar dari yang muda nih. Karena seiring berjalannya waktu udah beda Bener, harapannya iya. ya. Kalau untuk kebersamaan berdua aja ya paling simple itu dari dulu kita senang banget pacarnya dari dulu cuma nonton, makan sama pijat. Hah? Saling pijit atau pijit? Dua-duanya. Oh, dua-duanya kan. Pijat itu udah pacaran tuh hiburan banget buat kita berdua. Ya. Sekarang kita masih pertahankan itu, walaupun sekarang udah susah banget mau nonton aja udah setengah mati ngatur jadwalnya. Dulu nonton midnight tuh kayak udah sesuatu yang kecil gitu, sekarang tuh udah nggak kuat. Ya. Kita nontonnya malah begitu bioskop buka kita udah standby. Itu jam waktu nonton kita, jam 11, jam 12 11 siang. ya. Iya. Nah kemudian makan malam tadi udah Pak Bos juga bilang itu penting banget. Jadi sebisa mungkin kayak Nul makan bareng yuk atau enggak Nul udah lapar nih gitu. Jadi sebisa mungkin pun kalau saya udah lapar dia nemenin makan. At least berdua. Jadi kebersamaan itu perlu Ya. untuk setidak-tidaknya menghilangkan misunderstanding. Betul. Ya, komunikasi, begitu ya? Iya, kalau sama anak biasanya palingan sesibuk apapun kita menyempatkan video call. Jadi ngelihat sekedar ngecek anak-anak ngapain. Atau misalnya kayak abis syuting terus pulangnya nggak terlalu malam gitu. Kayaknya kalau pulang ke rumah nanti kemalaman kadang-kadang suka karena dirawat sama mama di rumah juga. Jadi aku suka yang kayak bawa deh anak-anak ke mall atau kemana kita makan malam bareng. Jadi ketemuan di tengah sambil main yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tetap kayak Iya. Terus dari kecil, 3 tahun udah dikasih main gadget nggak? Udah mulai medsos belum? Nggak terlalu sih. Belum ya? Jujur kalau dikasih main belum, tapi kalau kasih perkenalkan dengan gadget yes. Iya. Tapi alhamdulillahnya anak saya dua-duanya tuh sama gadget nggak ketagihan. Untungnya. Jadi salah satu usahanya pun kita batasi. Boleh lihat gadget kalau dengan kondisi tertentu mau tidur aja. Di luar itu dia minta nangis segala macam rewel nggak kita kasih.
Begitu. Kalau nggak bahaya, kalau kelepasan bahaya sih. Jadi mainnya lebih ke main fisik. Jadi kalau udah ya jadi emang dari kecil kita biasain kayak aku sih nggak terlalu ngajarin anak aku nonton TV, ngelihat Ya. gadget gitu. Jadi ngajaknya selalu main kayak ke outdoor yang kayak gitu, main Sama fisik alam pokoknya ya. iya yang Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bareng Kino sama Gina. Tips dan triknya seperti apa jadi seorang orang tua muda di zaman sekarang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Nah, sekarang program utama BKKBN itu apa? Kita sekarang merubah dari pengendalian kelahiran atau penggunaan kontrasepsi ke program peningkatan kualitas keluarga.